Lu pasti pernah ngalamin momen di kumpul keluarga yang bikin males. Lagi asik makan, tiba-tiba ada yang nyeletuk, "Kapan nikah?" Atau, "Loh, kok gendutan?" Udah gitu, kalau kita nggak jawab atau ngejawab seadanya, malah dibilang nggak sopan atau kurang akrab. Tapi kenapa sih ini sering kejadian? Kenapa orang-orang suka so asik ngomentarin hidup orang lain pas kumpul keluarga? Nah, di video kali ini kita bakal bahas dari berbagai sudut pandang dan teori yang bisa ngejelasin fenomena ini. Di Indonesia, kita hidup dalam budaya komunal, di mana keterlibatan keluarga dan lingkungan itu tinggi banget. Menurut Great Hofstede, dalam teorinya collectivism versus individualism, masyarakat kolektif kayak Indonesia ini cenderung melihat kehidupan seseorang sebagai bagian dari kelompok, bukan cuma urusan pribadi. Makanya banyak orang ngerasa wajar buat nanya soal kehidupan pribadi orang lain. Mereka nggak sadar kalau pertanyaan kayak kapan lulus atau kok belum punya anak itu bisa bikin orang lain tertekan. Contohnya, di budaya barat yang lebih individualis, orang lebih menghargai privasi. Tapi di Indonesia, justru urusan pribadi sering dianggap urusan bersama. Kalau ada yang belum nikah atau belum punya anak, atau misalnya belum kerja tetap, banyak yang ngerasa berhak buat ikut berkomentar. Di banyak budaya, obrolan ringan atau small talk atau yang biasa kita sebut basa-basi itu hal biasa buat mencairkan suasana. Masalahnya di Indonesia, topik small talk seringkali berkisar pada kehidupan pribadi. Menurut penelitian dari University of Virginia pada tahun 2010, orang cenderung melakukan mindless small talk alias ngobrol tanpa pikir panjang, apalagi dalam situasi sosial yang canggung. Karena mereka nggak tahu mau ngomong apa, akhirnya nanya pertanyaan generik yang menurut mereka aman, kayak gaji sekarang berapa? Atau udah isi belum? Tapi masalahnya, buat yang masih jomblo, ditanya kapan nikah itu annoying banget. Buat yang lagi struggling nyari kerja, ditanya udah kerja di mana, itu bisa bikin tambah stres. Buat yang lagi insecure sama berat badan, dikomentari soal badan itu bisa bikin minder. Buat mereka yang nanya, ini mungkin cuma basa-basi, tapi buat yang ditanya, bisa jadi tekanan batin. Indonesia punya banyak hierarki sosial yang kuat. Kita terbiasa menghormati orang yang lebih tua dan menganggap mereka punya hak buat nanya apa aja. Jadi kalau ada om atau tante yang nanya kapan wisuda atau kapan beli rumah, mereka nganggap itu wajar karena mereka lebih tua dan lebih berpengalaman. Padahal kalau dibalik, coba kita yang lebih muda nanya, "Tante, kapan bayar hutang?" Atau "Om, kapan naik haji?" Bisa jadi malah dibilang gak sopan. Ini nunjukin kalau pertanyaan-pertanyaan kayak gitu sebenarnya bukan cuma basa-basi, tapi juga soal posisi sosial. Yang lebih tua atau lebih sukses merasa punya hak buat ngomentari kehidupan yang lebih muda, sementara yang lebih muda nggak punya kebebasan yang sama buat balik nanya. Teori social comparison bilang kalau manusia cenderung membandingkan dirinya dengan orang lain, buat ngukur seberapa sukses atau bahagianya mereka. Di acara keluarga, beberapa orang mungkin nanya atau ngomentari hidup orang lain, bukan karena peduli, tapi karena mereka pengen ngebandingin hidup mereka sendiri, yang terkadang bisa berujung pada kesenangan melihat orang lain dalam situasi kurang enak. Misalnya, kalau mereka udah nikah, mereka nanya kapan nikah ke yang jomblo, biar ngerasa lebih unggul. Kalau mereka udah punya anak, mereka nanya kapan punya anak ke yang baru nikah, biar kelihatan lebih lengkap hidupnya. Kalau mereka punya pekerjaan stabil, mereka bakal nanya udah kerja di mana, buat ngerasa lebih sukses. Kadang ini bukan sekedar basa-basi, tapi juga cara mereka buat bikin diri sendiri merasa lebih baik. Di Indonesia, kesadaran soal mental health masih tergolong rendah. Banyak orang yang belum sadar kalau pertanyaan-pertanyaan kayak gitu bisa bikin orang lain merasa nggak nyaman, cemas, atau bahkan tertekan. Menurut survei, tingkat stres generasi muda di Indonesia cukup tinggi karena tekanan sosial, terutama dari keluarga dan lingkungan sekitar. Sayangnya, banyak orang tua atau keluarga besar yang masih menganggap ini hal biasa dan bukanlah sebuah masalah. Padahal, orang yang ditanya soal kapan nikah bisa jadi lagi struggling dengan hubungan. Orang yang ditanya kapan punya anak bisa jadi lagi berjuang dengan masalah kesuburan. Orang yang dikomentarin soal berat badan bisa jadi punya masalah body image atau masalah kesehatan. Tapi karena belum banyak yang sadar soal pentingnya mental health, pertanyaan-pertanyaan kayak gitu masih dianggap wajar. Jadi,
Kenapa banyak orang nyebelin pas kumpul keluarga? Karena budaya kita yang komunal, di mana privasi itu masih dianggap urusan bersama. Karena small talk atau basa-basi yang miskin topik. Karena hierarki sosial, di mana yang lebih tua ngerasa lebih berhak bertanya. Karena social comparison, di mana orang suka bandingin hidupnya sama orang lain. Dan karena kurangnya kesadaran mental health. Jadi mereka nggak sadar kalau pertanyaannya itu bikin nyakitin. Terus gimana cara ngatasinnya? Alihkan topik. Misalnya kalau ditanya kapan nikah, jawab aja lagi fokus nabung dulu om, tante. Ngomong-ngomong gimana kabar tanaman di rumah? Jawab dengan bercanda, kadang lebih efektif daripada kesel sendiri. Misalnya, nikah, wah kayaknya jodohku masih nyasar deh tante. Tegas tapi santai, kalau ada yang ngomentari fisik, cukup jawab, aku nyaman kok sama badanku, yang penting sehat. Yap, walaupun pada akhirnya kita nggak bisa kontrol orang lain buat berhenti nanya hal-hal yang nyebelin, tapi kita bisa kontrol cara kita meresponnya. Gimana menurut lo? Pernah ngalamin hal serupa waktu kumpul keluarga? Share di kolom komentar.